Pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu. Saya masih ingat, galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Mengenai ijazah, saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjumpai petani jeruk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jokowi begitu bersemangat menjelaskan situasi Fakultas Kehutanan UGM kala masih berkuliah. Kunjungan Jokowi ke kawasan pertanian Liang Melas Datas, Kabupaten Karo ini untuk memantau dan membantu cara pengelolaan kualitas jeruk yang saat ini terkena hama lalat buah. Saat diskusi, Jokowi yang membawa tim ahli dari UGM sempat bercerita pengalamannya di kampus UGM. Jokowi bahkan bercerita tentang lokasi kampus Fakultas Kehutanan UGM yang masih menyatu dalam kompleks Fakultas Pertanian. Hanya beliau dulu saya sebetulnya sebelum tahun 80 kan satu kompleks yang namanya pertanian, kehutanan, teknologi pertanian itu satu kompleks, Pak Sepata ya. Kemudian tahun 80-an dipisah, kehutanan sendiri, pertanian sendiri, teknologi pertanian sendiri, sendiri-sendiri. Namun di tengah kunjungannya bertemu para petani jeruk, Presiden ke-7 Joko Widodo enggan berkomentar soal pengembangan kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo CS. Jokowi memilih fokus membahas soal jeruk. Bapak Pak, tanggapan kita seperti apa nih Bapak? Ya, kita urusan jeruk aja. Pak. Ribut-ribut soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Kamis 15 Mei, penyidik Polda Metro Jaya meminta klarifikasi Roy Suryo dan Tifau Ziatia Suma atau Dr. Tifa. Roy mengaku statusnya bukan terlapor seperti yang selama ini disebutkan beberapa pihak. Mantan Menpora ini juga mempertanyakan penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE terhadap dirinya. Menurut Roy, pasal tersebut seharusnya ditujukan untuk pihak yang mengunggah ijazah Jokowi di media sosial. Ini clear banget ya, ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Ada orang memposting sebuah dokumen elektronik, namanya ijazah misalnya. Dia katakan itu asli gitu. Padahal ternyata orang yang punya ijazah mengatakan, saya nggak pernah mengeluarkan ijazah itu loh. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu. Kena pasal itu harusnya. Justru. Sementara pelapor Roy Suryo CS dari Perhimpunan Advokat Peradi Bersatu menegaskan, pakar telematika itu dinilai telah menyebarkan informasi tidak benar melalui media sosial dan menggiring keributan masyarakat karena menuding ijazah Jokowi palsu. Seorang Roy Suryo ya menyampaikan langsung ya bahwa ini palsu dari bahan yang dia miliki, bahwa di situ ada tertulis Joko Widodo, ijazah, kemudian dia langsung menyampaikan narasi. Itu tidak lagi mengatakan diduga palsu, tapi dia sudah meyakini 100% palsu. Sebagai peneliti harusnya dia meneliti itu harus ada izin loh sebenarnya ya, kepada Pak Jokowi. Ya. Kalau memang itu ijazahnya Jokowi ya. Sosok lain yang juga terseret di pusaran ijazah Jokowi yakni Kasmujo yang pernah diklaim Jokowi sebagai dosen pembimbing skripsinya di Fakultas Kehutanan UGM.
mantan dosen Fakultas Kehutanan UGM ini mengaku tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Selain itu, ia juga membantah ada tawaran bantuan hukum dari Jokowi untuk menghadapi gugatan bersama Rektor UGM di Pengadilan Negeri Sleman. Nah, kalau dari Pak Jokowi sendiri menyampaikan dukungan moral nggak seperti itu? Menurut saya dari Pak Jokowi sama sekali tidak nyinggung itu. Oh, tidak nyinggung ya. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Buat pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Dan saya mau cerita apa kalau belum sama. Jokowi dan kasus tudingan ijazah palsu kini bergulir di 3 wilayah. Di Solo dengan penggugat Muhammad Taufik, di Sleman dengan penggugat warga Makassar bernama Kamrudin, dan di Jakarta dengan pelapor Jokowi sendiri. Tim Liputan Kompas TV.